Katrikus Bang Citra. Pak Saipun, udah dimatiin. Hah? Pak Saipun silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai pemula ya dimaklum aja lah. Tadi saya tertarik dalam penugasan. Ketika kita setelah berikan tugas kepada siswa, ternyata tugas tersebut keliru. Sebenarnya bukan tugas itu yang kita kasih siswa. Kemudian bagaimana kita mereview kembali gitu. Terima kasih. Tugas yang sudah kita upload misalnya, tapi yang harus bilang lagi gitu Pak ya. Itu tinggal diedit saja Pak. Ditarik dulu. Soalnya dulu, tarik atau, dulu buang. Atau di delete gitu kan. Nanti tinggal di up yang ya. Misal ini bukan tugas yang ini, saya mau ini. Ini tinggal klik di tanda titik 3 ini, tinggal hapus. Jadi tugas diganti dengan tugas yang lain. Gitu, kalau tanpa harus menghapus gimana? Tanpa harus menghapus berarti edit. Ada tempat tersendiri, kita simpan dulu yang ini, kita masukkan yang lain yang baru gitu. Tanggal tugasnya aja diganti, tanggal penugasan. Jadi kan waktu pada saat kita memberikan tugas ke itu kan jadwalnya sudah ada Bapak. Nah, pas itu Bapak edit lagi tanggal penugasnya kapan. Oh gitu. Jadi dari situ aja Bapak ganti edit. Materi itu tetap dipakai gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih itu aja. Oke, yuk. Lanjut Kak Pika. Lanjut tes. Sapriani, Malia Sapriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kolaborasi Classroom sama Zoom. Oh gitu. Nggak dijelaskan nih Pak ya? Dengan Webex. Dengan Webex. Nggak jadi dengan Zoom Pak. Itu saya mau mendalami. Insya Allah yang lain sudah seperti Bapak gambarkan, karena saya juga kemarin sengaja pakai Classroom Pak ya. Saya penasaran dengan ini aja. Kita mau kolaborasi. Pengen juga selain kita memberi tugas secara anak kita tuntut kumpulnya, pengen juga kita istilahnya bertatap muka. Bertatap muka. Jadi gimana cara menggunakannya dengan Zoom dengan Webex boleh juga dengan lagi. Kemarin ada kasus saya menggunakan saya anak-anak kan pertama masuk dengan akun yang tidak jelas, jadi saya larang tolong kembali membuat akun kamu jelas nama kamu. Jadi sudah terlanjur masuknya itu saya ingin menghapus, saya suruh sama dia nggak hapus. Padahal harus mereka sendiri yang menghapus. Ibu remove Bu, kalau di GC di remove. Tinggal kita ini bisa Bu, langsung kita keluar, kita yang punya kelas Bu. Oke, gimana cara mengkliknya? Jadi klik aja di nama anak, langsung malah yang klik nama anak kayak mau kirim pesan aja terus, jadi nggak bisa saya hapus gitu. Praktekin Anda bisa. Bentar nih, tugas kelas. Oke, ini siapa nih? Oh bentar, ini punya akun siswa nih. Bentar, ini tinggal kita remove aja. Ini Ibu perhatikan. Bentar, jaringan bro. Nah, ini di kelas ini, misal ini anggota kelas kita yang tidak ini, misal saya mau keluarin si Dasari, ini bukan nama sendiri misalnya Bu ya, tinggal klik di 3 ini. Kemana nih? Kok nggak ada? Biasanya ada keluar. Kok nggak ada fitur ini, Kak? Tindakan. Oh ini, tinggal klik di sini. Ini ada tindakan. Nah, keluarkan. Keluarkan.
Karena punya saya bahasa Inggris, jadi saya tidak tahu maksudnya di atas sofa. Tindakan Ah, di sini keluarkan, maka dia akan keluar di. Saya keluarkan, iya saya keluarkan. Nah, di sini keluar, yakin ingin mengeluarkan siswa tersebut, keluarkan. makasih. Oke, begitu Bu. Untuk satu lagi, Pak. hal yang apa? Sebenarnya kita bisa, kalau Ibu mau, kita bisa Zoom bisa, pakai Webex bisa, dan Microsoft Teams, Skype bisa. Ini karena ini Google Classroom punya kekurangan, bukan kekurangan sebenarnya. Ada kawan dia yang memang pasangan benar-benar dia, pasangan sahnya itu Google Meet. Tapi karena saya akunnya tidak bisa, jadi Google Meet yang saya punya itu cuma bisa untuk menjoin forum-forum virtual seperti tadi, seperti yang sedang kita lakukan ini. Jadi mau nggak mau ya Paling banter Google Hangout yang boleh. Google Kalau Hangout. Bapak Ibu ingin. Cuman berapa batasannya saya kurang tahu. Apakah bisa share screen saya juga kurang tahu. Tapi kalau ingin yang share screen memang harus pakai Google Meet. Lumayan ringan. Maksudnya tidak terlalu susah, untuk joinnya pun tidak terlalu susah. Hanya mengklik langsung join. Ya, dan nanti kalau misal Ibu mau pilih Google Classroom, mau dilanjutkan Google Classroom yang memang sudah Ibu buat, itu bisa nanti kita web, kita daftarkan Webex, yang Webex gratis itu 30 hari, Kak Vika nggak? Jadi kita selama Copit, ada yang pakai selama Copit aja. Itu Kalau selama Copit lebih cepat. Oke, bisa kita daftarkan nanti, dan kita bisa manfaatkan itu untuk bisa virtual dengan siswa. Kita tatap muka secara daring dengan siswa, kita gunakan Webex saja. Jadi materi sebaiknya materi kelas atau materi pelajaran kita sudah share di Google Classroom. Untuk pembahasan dan secara tatap mukanya itu bisa kita gunakan Webex, Webex saja. Nanti kita bukan penjelasan dan pelajaran secara muka dalam daring. Itu Ibu. Oke, Pak, Pak. Jadi Ya. Bapak tadi Webex berarti kita buka rumor Webex sendiri, udah itu menggunakan seperti ini. Maksudnya Iya, nanti bukan Ibu menghubungkan tidak. Nanti praktek apa? Ini kan hari ini praktek web kan? Bagaimana membuat web kan termasuk bukti waktu dia belajar fisik, insya Allah. Fisik. Apa? Ya. Kan ada kasus juga kemarin, saya pas saya ada, soalnya saya lupa menyediakan ruang tulis. Udah itu ternyata memang anak-anak yang pas anaknya upload balik, udah mereka isi, ternyata memang betul bisa kita periksa. Karena Ada apa? Kita periksa manualnya, karena kita nggak tahu diancam. Mereka harus pulang. kalau dia upload, kalau Kak Vika? Kalau Google Classroom nggak ya Bu, dia kan Google Classroom, Google Form. Kalau soalnya Ibu buat dalam Google Form, itu langsung Ibu edit, langsung nanti muncul online. Bukan Google Classroom, yang Google Form soal. bukan Google Form. Formnya juga. Kalau Google Form bisa diedit, tapi kalau Iya. yang upload itu harus diupload dulu. Kalau misalnya Kalau assignment kan nggak payah kalau penugas nggak payah daftar ulang, tinggal ditugas-tugasin aja, cuma dikumpul aja. Penting nama dia itu sesuai dengan nama di Google Classroom. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Satu lagi, nah udah merequest. Oke, silakan Bu Nur Amna. Pak Naka, sebentar lagi ini ya percobaan gimana membuat room Webex ya, yang free. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kedengaran suaranya? Dengar Ibu. Ya, terima kasih Bu Vika. Salam kenal, Pak Putra. Ya, selamat. Saya kan
Alhamdulillah tadi dari pertanyaan teman-teman itu juga sebetulnya saya mau tanyakan. Yang pertama masalah dari nilai ya Pak ya, nilai tidak muncul. Kemudian sudah ada pencerahan dari Bapak, cuma mau saya tegaskan sedikit karena saya mungkin baru pemula Pak ya. Berarti gini, seandainya nanti saya ikut kelas Bapak, saya kan punya emailnya itu amna.smk8@gmail.com. Nanti ketika saya masuk nanti, nama saya yang saya isi adalah Amna SMK8, begitu. Dia saya otomatis tergantung nama email kita. Itulah, misalnya nama email saya kan amna smk8@gmail.com gitu. Bukan nama yang Bukan di itu? situ. Enggak, maksudnya gini. Kita waktu daftar email kan ada seperti ini. Masih nampak ini ya. Di sini kan ada nama depan. Di sini ada nama belakang. Nama ini yang muncul, bukan nama yang di sini. Bukan di emailnya. Bukan, tapi nama yang ini muncul. Biar nanti tidak salah kita mengarahkan ke siswa ya, maksudnya kalau nanti kita udah Jadi buat. terserah di sini mau 00@gmail.com. Yang penting ketika nama depan dan nama belakangnya sesuai dengan nama dia, nama itu yang muncul nanti. Oh iya. Ya. Kemudian kan tadi di penilaian kan sudah walaupun dia tidak muncul berarti kita input manual tadi karena namanya itu tidak sama ya. Untuk kita printnya gimana? Apa langsung di situ atau gimana? Kita harus perlakukan dengan cara lain, kita ekspor atau gimana? Itu gimana nanti Pak Putra? Print. Maksudnya untuk ngeprint. Nilainya biar kita tahu kan nggak mungkin kita cek selalu kita harus buka ini mau untuk buka Google Classroom mau lihat nilai mereka berapa, tapi secara manual kita udah nilai dia ini gini. Itu bisa print nilainya. Entar. Bisa sih. Tadi kan ada nilai Pak Putra, nilai PJOK itu kayak misalnya nilai kuis tadi kan nampak bahwa itu bisa. Langsung di Ctrl P juga bisa. Oh, berarti bisa Pak ya, bisa langsung. Langsung di misal ini ya bisa, Ctrl P langsung, ini bisa dengan seperti ini. Oh, ya boleh Pak. Saya akan coba Pak ya. Kemudian satu lagi mau kemarin juga sinyal, tapi dengan termasuk yang kemarin Kuiper setengah karena saya di tempat kerja itu, jadi ini sama kayaknya ya dengan Moodle ya. Maksudnya gini, ketika penugasan pemberian tugas tadi ada insert linknya ke Google Drive-nya, jadi sebetulnya hampir sama. Mungkin apakah sama atau gimana gitu atau gimana? Oke. Serupa tak sama. Bentar Bu, Cerita. tinggal bentar ya. Oke. Classroom, terus Edmodo, terus apa lagi rumah belajar itu sama Bu. Kalau Kuiper memang sudah disediakan tempatnya. Maksudnya mereka menyediakan materi, sedangkan yang lainnya untuk Edmodo, Classroom itu kita harus menyiapkan materinya. Untuk mengumpulkan tugas juga sama, semua caranya sama. Intinya semuanya sama. Itu. Hanya saja apa sih kelebihan untuk Edmodo? Kita di situ di Edmodo ada menyediakan 5 jenis soal yang 5 jenis bentuk soal yang Bapak Ibu mau gunakan, terserah. Atau saya mau menggunakan link-link, silakan. Semua bisa kok digunakan. Hanya semuanya tergantung kepada pribadi gurunya sendiri. Itu bagaimana? Oh Itu iya, saja, Bu. Terima kasih ya. Hanya itu aja Pak. Sebenarnya sudah bisa saya ya. Oke Kak Vika, bagi rekan-rekan peserta yang mungkin sudah coba-coba atau yang mungkin sudah ada kelasnya, silakan bergabung di sini biar kita diskusi di sini. S2 IHXP. Oke, silakan bergabung di sini. Kita lihat berarti kalau misalnya sudah 50% bergabungnya sudah bergabung, berarti oke, materinya bisa dilanjutkan lagi. Oke. Nanda bisa diajarkan para guru ini bagaimana membuat room Webex? Tutup aja semuanya.
rencana room Webex itu nanti khusus yang masuk ke kelas kita. Oh, bukannya itu semuanya? Iyalah. Ajarin aja sebentar. Masih ada waktu. Semuanya. Materi. Heeh. Karena semuanya sama. Kalau Edmodo itu sama. Tim yang berbeda Bapak Ibu ya. Tim karena mereka mempunyai sendiri ruangnya. Pak, untuk buat akun Webex ya. Iya, buat akun Webex-nya dulu. Terus bagaimana nanti di dalam, nggak usah terlalu detail-detail kali. Nanti ibu-ibu ini pas di room nanti aja di apa? Di room mereka sendiri. Misalnya nanti mereka memilih classroom, baru itu di oprek. Setidaknya mereka tahu bagaimana membuat akunnya saja dulu. Tapi akun yang berlaku 30 hari ya. Ya pakai yang Copit aja. Ketik aja Webex free Copit. Nggak payah 30 hari itu. Webex free. Ya, itu Copit 19 memang keluar dari Copit 19. Oh, yang punya Kemendikbud kasih kemarin Karena sama aja. Prosesnya sama, hanya saja kalau pakai web yang free biasa yang tidak ada tulis terkadang responnya lama. Kalau memang sudah selesai musim wabah ini biasanya cepat sih responnya, satu hari langsung direspon oleh mereka. Tapi sama Copit ini kalau menggunakan Webex free Copit lebih cepat balasannya. Saat ini kita buka room, ini saat ini kita daftar, saat ini juga bisa kita gunakan room itu, gitu. Itu kok Copit. Langsung aja buat akun. Nah, nih jaringan. Belum share screen ya? Sebentar, jaringannya pun lambat kali. Bentar ya Bapak Ibu, kita biar belajar bagaimana membuat room. Bapak Ibu sudah bisa menimbang-nimbang LMS mana yang ingin jadi tambahan yang Pak Ibu pilih sebagai tempat pengumpulan tugas. Jadi nanti ada misalnya classroom yang Bapak Ibu pilih, maka nanti kami akan memberi tugas apa saja yang harus dilengkapi di dalam penugasan sehingga Bapak Ibu dinyatakan lulus. Nasir? Jadi Pak Nanda? Oke. Ya, waalaikumsalam Ibu Mimi. Halo. 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 Iban. Halo. Halo Pak Nanda. Halo. Oke, oke. Di Google Free biasa aja, COVID sama aja Kak, yang saya lihat sama aja. Bisa Ibu buka webex.com. Halo, udah nampak layar saya? Iya. Udah? Nah, di sini ada opsional untuk sign up new free. Kalau kita klik saja di situ. Kemarin kok bukan seperti ini. Email saya kemarin seperti ini. Halo Kakak? Halo? Halo. Kok seperti ini? Kemarin email saya bukan seperti ini sih. Ubah aja nggak apa-apa.
Ya tadi ditutup. Kayak belum. Oh, Penugasan memang hanya satu LMS Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipilih semuanya, cukup satu saja. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari semua LMS silakan, kita tidak melarang. Hanya saja untuk penugasan cukup satu saja. oke. Jadi ini juga jadi laporan kita ke provinsi ya Pak. Nah ini ya, Ya, bahwa yang lulus itu ada berapa orang. Silakan lanjut. oke, Bapak Ibu, ini untuk membuat akun free yang dari Webex. Silakan buka situs webex.com. Kita buka di Sikap New Free. Langsung aja masukkan email Bapak Ibu yang sudah ada. Tinggal kita ini kita pilih Indonesia. Oke, saya sudah Indonesia. First name isi seperti bisa. Webex ada pakai di Banjar Kak? Apa? Ini kan Webex sedang dipakai nih. Nah, iya nggak apa-apa, tunggu dulu. Nah, ini artinya Bapak Ibu akun sudah jadi dan nanti dicek di email Bapak Ibu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini buka di tempat yang sama ya, di Chrome ya. Seharusnya di Mozilla. Udah nggak apa-apa. Jadi Ibu hanya konfirmasi dari emailnya. Setelah dari email baru layar itu berada nanti di situ. Apanya? Oke, bisa aja. Enggak window kalau akunnya sudah seperti sudah apa? Jadi Tidak salah terus sudah di share dengan Pak John juga sudah. Nanti coba ya. Ini sekedar hanya untuk buat akunnya saja. Jadi informasi akun di email Ibu. Cek email maka akan masuk. Lebih dalamnya nanti kalau sudah pilih kelas kita lebih. Nah ini udah masuk email dari Cisco Web. Coba aja. Password. Coba aja masuk. Hanya dibuka. Tutup aja yang Google untuk Google Form. Oke, klik. Saya sudah di baru ya, masuk password baru, maka itu yang jadi kita ini kita ke Webex dengan password yang baru kita konfirmasi ini. Itu Bapak Ibu. Silakan Kak Vika. Oke. Bapak Ibu, apakah laptop 2010 bisa menggunakan Webex? Bisa Ibu, cuman agak agak lama. Yang paling penting space-nya, ruangnya tuh ada, karena kan harus add to Chrome. Jadi nanti ada aplikasi Cisco yang nempel di sistem kita itu. Jadi nanti kalau misalnya tidak ada, biasanya agak lambat. Susah sekali kita masuknya. Nanti macam kemarin banyak yang gagal karena tidak meng-add Webex to Chrome-nya. Tapi kalau misalnya sudah, biasanya cepat. Kak Vika tambahan untuk
email buat password Webex itu jangan lupa dikasih angka dan huruf besar, huruf kecil, ya. Ada petunjuknya ya? Oke. Oke, continue. Oke, waktu kita sekitar 20 menit. Kita mulai pukul 10 ya? Pukul 15 ya? 25 menit lagi. 20. Boleh kita- langsung pertanyaan boleh. Dan kawan Pak guru kalau mau. Khatmi bin Ilyas ya? Buka. Pak Kustalani, halo. Ya, halo. Silakan dipandu Pak. Kita mau break bentar. Oke, sip. Siapa tadi, Bu Mika? Pak Katmi ya? Pak Katmi, silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, saya mau tanya ini, yang G Suite itu apa maksudnya? Kita ada daftar di email sekolah. Google Fit ya, Pak ya? Apa sama Google Classroom tuh? Bisa di ini? Google Suite itulah yang pasangannya Google Classroom yang bisa kita gunakan tatap muka. Oh, yang pakai Ada SCHID itu .id, jadi atau edu.id itu bisa kita manfaatkan untuk daftar untuk jadi dia sebagai Google Meet. Tapi kalau kita nggak punya akun itu, Google Meet itu yang walaupun kita sudah download, palingan kita bisa untuk menjadi join aja, jadi peserta, nggak bisa share screen, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau misalnya ada Bapak punya itu, akun sekolah Bapak punya itu atau Bapak coba-coba Iya, daftar? di akhir 2019 kemarin operator coba gitu kan. Jadi udah coba dibalas, habis itu dikonfirmasi. Bukan coba-coba tuh Pak. Berarti operator memang mau buat ini dan kan ini email SCHID. Betul. Nah, jadi kalau misalnya Bapak ingin menggunakan ID daftar jadi Google Google Suite sekolah itu Bapak ambil. Ya. Bapak daftarkan ke situ email Bapak. Jadi Bapak bisa menggunakan dari yang punya sekolah. Ya, jadi udah itunya yang G Suite udah oke, cuma memang kita belum kita daftarkan, kita jalankan memang. Kan kemarin ya tergantung juga, emang guru-guru kan belum semua memahami ini, jadi memang yang paling tidak persiapan untuk G Suite-nya udah oke. Setidaknya Bapak sudah dapat ilmu. Itu saja. Siap. Oke ya. Yuk. Oke. Pak Iqbal. Pak Iqbal. Pak Iqbal master tuh. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Master. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya ini mau kasih, kan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Nadat sebelumnya. Kita mau share aja sebenarnya yang pernah kita punya. Kebetulan di tempat saya akun G Suite for Education-nya sudah di-approve juga sekitar udah hampir setahun juga mungkin dari bulan puasa yang lalu. Cuman karena maksudnya penggunaannya masih sangat sedikit jadi mungkin perlu dieksplor lebih banyak juga cara-caranya yang pentingnya. Pak Iqbal, kalau mau udah ada GSE boleh gabung di Telegram, itu ada grup GSE, memang nanti dipandu oleh Pak Fatur, ada Cak Budisan juga. Itu pemanfaatan GSE secara menyeluruh maksimal mungkin. Ada linknya Bu Mika? Dibagi Nanti. itu Iya. dibagi linknya. Saya mau gabung juga nih Bu Mika. Ya oke. Karena memang untuk pendaftarannya itu sangat mudah juga, maksudnya kalau yang pernah kita coba Mudah memang Pak, sama direspon. Daftar gampang. Kita udah daftar Pak, responnya belum sampai sekarang. mungkin yang kita harus hubungi ke ini ke Pusat Keamanan Kemdikbud. Iya. Beda Kak, mau sama kita. Oh ya, mau salahin. Itu kita karena perlu akun yang versi
caranya harus hubungi ke nomor kontak yang mereka punya itu. Iya, ada. Jadi lebih cepat direspon makanya. Kemudian tadi saya ada maksudnya masukan, mungkin saya pernah coba di Google Classroom itu kalau bahasa Arab itu bisa, kita tinggal ketik aja langsung bisa. Oh, keyboardnya berarti keyboardnya yang diatur ya. Keyboardnya aja, cuma keyboard aja kita berarti keyboard. Oke. langsung Oke, bisa kita. makasih. Kemudian Baik, Bapak Ibu semuanya didengar ya. kan terus kayaknya nggak terkoneksi antara Google Form sama Classroom ya. Itu maksud gue kan. Bukan. Microsoft tadi. Microsoft. Oh iya, maksudnya itu. Tadi kan Microsoft ada yang bertanya tadi Microsoft Form apa terkoneksi dengan Google Classroom. Kalau sekarang itu kan Microsoft. Sesama itu linknya itu udah ada sendiri. Mereka mempunyai lisensi sendiri. Betul. Yang tadi pertanyaannya apakah terintegrasi Google Form-nya itu langsung dengan Google Classroom? Pertanyaannya kan. Nah, itu pasti juga Pak ya. Pastilah. Kita sama Google. Terus satu lagi tadi untuk siswanya kan tadi nama siswa harus sesuai dengan nama di absen. Jadi kalau yang udah kita coba, karena kita udah punya akun itu, kita yang buat kan nama siswanya. Jadi siswa tinggal login dengan akun dari nama yang udah kita berikan. Boleh. Boleh. Lebih terarah gitu memang. Jadi maksudnya dia punya akun resmi, misalnya nama sekolah kita SMA 1 misalnya SMA 1 Aceh misalnya kan. Jadi langsung semuanya sesuai dengan data dia di admin. Ya Pak Iqbal. Masalahnya kan anak-anak nih walaupun seperti itu kita arahin, tetap dia buat. Seperti anak saya Rindu namanya. Iya, jadi kan gitu. Itulah karena mungkin penggunaan emailnya masih email yang lepas gitu kan. Ya. Kemudian Bisa sebenarnya sarannya artinya kita sebagai guru kita fasilitasi siswanya untuk buat email sesuai dengan nama absennya gitu Pak Iqbal ya. Lebih terarah gitu. Tadi di Google di G Suite-nya maksudnya. Kemudian tadi yang mau saya tanya sebenarnya gini kan, kelebihan Google Classroom dibandingkan dengan yang udah dipresentasi sebelumnya, tim, kemudian kemarin Kuiper School dan lain-lainnya. Ini yang lebih dari Google Classroom itu apa gitu, dibandingkan dari semua yang lain? Aduh, nggak bisa. Aja karena saya pribadi yang ngerti ya. Bukan juga nggak ngerti karena kan Pika sendiri mengoprek semuanya 55 mana yang nyaman ya udah. Kalau misalnya siswa kalau misalnya kan Edmodo anak mudanya ini nggak boleh. Pika semua pakai Pak Iqbal. Jadi kalau misalnya mana yang enak, mana yang itu semua tergantung pribadi. Pika menggunakan Google Classroom, sekarang pun jalan Google Classroom. Misalnya pingin kumpul tugasnya lebih atau kuisnya pingin bentuknya lebih, Pika ke Edmodo lari. Jadi anak-anak tuh pindah ada dua akun. Iya. Jadi kalau ditanya kelebihan kita enjoy aja. Maksudnya gini, mana yang ringan? Kalau Classroom itu kan agak lebih ringan. Jadi paling ringan sebenarnya di antara itu. Iya. Space-nya di ruangnya itu lebih ringan dia. Jadi kita bilang, yaudah ini aja. Cuman kalau misalnya, Bu, ini mau kumpul ke ini. Ingat, kok Classroom itu kan nggak semuanya bisa masuk ke situ. Jadi ada terbatasnya. Baru kita arahkan, iya kita main di Edmodo. Gitu aja. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak nih jawabannya. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Iqbal saran-sarannya. Oke, terima kasih kembali. Ya. Selanjutnya Pak Taufik aja hari ya. Pak Taufik tiap hari nanya kok. Oh, bagus. Aktif. Takut nggak absen ah. Pak Taufik. Hadir. Nah, lanjut lah. Oke, silakan Pak. Jangan lupa Pak. Oke, silakan Pak Taufik.
Pak Topit. Kenapa topik namanya hilang? Yo Hadi, dengar nggak? Bisa dengar Iya. Pak? Dengar. Jelas sekali Pak Topit. Bisa dengar Pak Nanda Sutra? Jelas sekali. Jadi kan, saya memang tuh setiap hari monitor terus ini. Nampak tuh tiap hari bertanya. Takut nggak kena absen kan? Takut nggak kena absen kan? Makanya naik terus kan? Iya, karena terus terang kan, apa namanya, prosedur kan harus kami ikuti selepas Oke, lanjut. persoalan-persoalan lain barangkali saya petak-katik sendiri lah. Aku cukih juga baju-baju. Mantap. Memang kita harus nakal sedikit biar bisa ini. Karena teringat apa yang Abang Handa kita harus memang sedikit harus kreatif namanya. Ya. Sedikit nakal gitu ya. Tadi kadang-kadang ada yang nampak lek aku install balik dong. Aku install balik dia kumuna di dalam baju-baju. Ya. Rekan-rekan panitia ini saya ikuti terus nih. Ada hal-hal yang tidak bisa kemudian balik ke Google. Betul ya, menantap. Ya, Google memang, kamu pilih memang, paham tuh kan? Ya betul. Lagi nahi Pak Nanda Saputra barangkali kan, tengah lama kiban kepegang tengah suatu lain hal lah. Yang barangkali Handa bisa lon ikuti penuh pun yang Abang Handa sampaikan Dina. Tapi lon nanti optimis belajar nanti jika ada terkendala sesuatu dan lain hal, jika tidak direspon di sini akan saya japri ya Bang Handa. Siap. Oke, pertanyaannya? Sementara yang pasti lon monitor terus nih apa yang telah Bang Handa berikan kepada kami ini bisa lah, paling enggak jika tidak mampu bersaing paling seimbang lah. Iya. Lagian Pak Nanda. Siap. Terima kasih Pak Topik. Yuk. Sedikit lagi. Ya silakan. Oke. Mungkin rekan-rekan penasaran untuk penugasan di Google Classroom. Saya ingin tegaskan bahwa di Google Classroom nanti penugasannya itu kita minimal 3 Bapak Ibu ya, minimal 3 dari beberapa opsional yang memang sudah ditentukan. Minimal bentuk penugasannya 3. Itu saja Pak Stelani, dilanjutkan. Ya terima kasih Pak Putra. Ini masih ada waktu 10 menit lagi ya? Ya, kalau ada yang bertanya, Ini ada di chat. yang kedua apa? Yang kedua, yang PJOK tadi saya ingin karena kita satu marga. Ada siapa tadi yang bertanya tadi ya? Di awal tadi ya? Iya di awal tadi. Apa ya namanya? Siapa lupa tadi? Oh ya. Siapa Kapika tadi yang Itu dia. Sebentar lagi aja. Juga ini ada juga yang tanya Pak Stelani. Hari ini kan kita hari terakhir ya untuk Vicon untuk tentang pemaparan materi kita. Terus kira-kira tugasnya apa? Terus apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai peserta? Silakan mau dijelaskan atau Pak Putra? Ya Pak Putra aja karena di awal kemarin sudah dijelaskan. Pak Putra silakan, nanti biar saya tambah aja kalau ada yang kurang. Oke. Kita nanti di penugasan dari sekian materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri, oleh Pak Mentor dan Bu Mentor sekalian, tugasnya
itu adalah screenshot dari hasil bentuk kelas Bapak Ibu yang sudah kerjakan. Jadi nanti di screenshot itu ada, sebentar saya tampilin ini. Share-nya Titik aja. udah nampak share-nya. Oke, kita buka di Google Classroom. Kalau Google Classroom ini tugasnya. Google Classroom, tinggal Google Classroom. Woi. Tadi lah. Nah, tinggal udah 28 siswa. Tinggal depan seperti ini. Halaman depannya ini nama kelas Bapak Ibu. Ini kelasnya yang dibagikan, yang di-screenshotkan. Ini untuk halaman pertama kita screenshotkan, dan di bagian tugasnya juga kita screenshotkan. Ya, ada beberapa materi. Kalau di Google Classroom ada minimal ada 3 model penugasan jadi tugas. Ini juga screenshot. Juga anggota kelasnya di screenshot. Ya, di screenshot di sini anggota kelasnya dan penilaian siswa. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan buat akun Google Classroom, bagikan kode kelasnya ke teman-teman sekelas di sini, nggak mencis dengan siswa itu sendiri, dengan rekan-rekan sesama peserta boleh bergabung di sini seperti di sini. Nanti Bapak Ibu yang jadi siswa di kelas kawan-kawannya silahkan kerjakan soal atau tugas yang Pak Nanda, screen-nya nggak nampak, layarnya nggak nampak. Layarnya nggak nampak? Ya, share-nya nggak kelihatan. Bentar. Ini nampak? Oke, sudah. Oke. Berarti saya mulai dari awal ya. Maksudnya yang pertama kita screen adalah layar depan seperti ini. Screenshot layar seperti ini. Nanti ditempelkan ke, kita sepakat apakah Vika? Sepakat untuk dalam bentuk PPT atau dalam bentuk Microsoft Word? Word Microsoft juga. Maksudnya dalam Word apa PPT? Kita PPT aja seperti kemarin kan sudah di awal ini ada overview di awal pertemuan kan sudah dijelaskan itu pakai PPT. Ya, dalam penjelasannya. Nah, berarti nanti sama seperti kelas-kelas yang lain. Bapak Ibu tinggal screenshot halaman depan kelasnya, sama seperti rumah belajar. Berarti ada rumah belajar, create screenshot hasil kelas yang Bapak Ibu kerjakan, yang sudah berhasil Bapak Ibu buat di screenshot ini. Sama juga Edmundo juga seperti itu dan sebagainya sama seperti ini, semua hampir sama. Jadi di penugasan juga di screenshot, di anggota kelasnya atau siswa kita yang ada di dalam kelas kita juga di screenshot. Nilai siswa setelah kawan-kawannya mengerjakan tugas yang kita kasih di sini, ya nilainya kita kasih nilai di sini juga di screenshot. Itu 4 halaman screenshot yang memang wajib ditampilkan. Untuk Satu lagi ini materinya. Iya, materi penugasan. Kalau di Google Classroom itu di penugasan. Oke. Ada di tugas kelas. Jadi ada, kalau di Google Classroom ada 4 fitur ini, keempat dalam halaman fitur ini yang di screenshot, Bapak Ibu. Ini untuk Google Classroom, dan untuk yang lain juga seperti itu. Kalau misalnya ada 3 atau 5 fitur yang ada di atas ini, berarti kelima-lima fitur itu yang akan di screenshot menjadi tugas yang akan dikumpulkan. Selain itu ada halaman nama identitas, selanjutnya dengan testimoni kah? Ini nanti dulu karena kita rapat lagi, mungkin ada perubahan. Hanya saja yang harus mereka siapkan saja di LMS ini. Ini materi yang memang harus gitu ya.
Oke, untuk yang lain-lainnya akan diumumkan kemudian kah? Iya, nanti di ini lagi. Oke, Pak Kus, kalau mau ditambahkan silakan. Tadi ada yang bertanya, apakah semua? Jadi saya tambahkan aja, mungkin Pak Putra tadi ada terlewatkan. Jadi boleh memilih salah satu. Jadi bukan boleh ya. Silahkan memilih salah satu untuk penugasan. Salah satu LMS, boleh Google Classroom, boleh Rumah Belajar, boleh Edmodo, jadi boleh Meet. Jadi silahkan dipilih ataupun Clipper. Jadi silakan dipilih salah satu LMS untuk menjadi tugas yang akan dikumpulkan. Jadi tugas yang dikumpulkan itu dalam bentuk screenshot, ditempelkan di Microsoft PowerPoint, mulai dari akunnya, kemudian ada modulnya, kemudian ada soalnya atau penugasan, kemudian ada siswanya atau anggota. Jadi semua itu di screenshot, kemudian ditempelkan di Microsoft PowerPoint, baru nanti dikirim ke kantong tugas. Sedangkan yang lain-lainnya nanti akan diinfokan lewat grup, ya, grup boleh grup besar ataupun nanti kita buat grup kecil untuk pemantapan dari materi ini. Saya kira begitu Pak Putra. Ya, nanti malam Bapak Ibu silakan beristiqorah. Mungkin mau pilih di antara yang 5 itu, terserah mana yang lebih meringankan bagi yang tidak bisa membebankan Ibu. Besoknya sudah dibagikan link untuk tinggal klik bergabung ke kelas-kelas kecil untuk pendalaman lebih dalam. Yap, sebaiknya Bapak Ibu, bukan kita tidak izinkan Bapak Ibu untuk belajar ke semua LMS. Sebaiknya yang masuk ke LMS grup-grup kecil itu cukup orang-orang yang memang untuk kita laporkan ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tuh memilih 2 LMS. Karena data 2 LMS ini nanti kita laporkan ke provinsi, misalnya LMS ini jumlahnya sekian, yang ngumpulnya hanya sekian, begitu. Jadi semua satu saja. Ya, satu saja. Kalau ingin belajar lebih jauh, nanti selesaikan dulu pelatihan ini, baru nanti kita di grup itu terserah mau kita diskusi sepanjang lebar apapun nggak masalah. Mau tentang apa saja silakan. Tapi selama kita sejauh masih dalam pelatihan ini, mohon untuk masih mengikuti arahan dari panitia. Fokus salah satunya saja sampai siap produk. Oke, Pak Kus. Ya, Pak Putra. Dikembalikan. Oke, sudah menunjukkan jam 12 lewat. Saya tutup dulu, Pak Kus. Ya, silakan. Alhamdulillah kawan-kawan guru hebat yang tergabung di Megiwang Base 2 IGAC. Saya sudah menyelesaikan hajat untuk menyampaikan materi semampu saya kepada rekan-rekan guru semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ada kelebihan silahkan diambil, kekurangan silahkan kita eksplor lagi sama-sama. Demikian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasabtra yang sudah menyampaikan materinya dari awal sampai akhir tadi, sudah sangat jelas. Walaupun nanti masih ada yang kurang jelas, Bapak Ibu boleh diskusi, bertanya di grup-grup kecil, tergantung LMS yang Bapak Ibu pilih. Kalau misalnya memilih Google Classroom, berarti nanti berjumpa lagi dengan Pak Nanda Saputra, atau memilih LMS lainnya, nanti akan berjumpa dengan mentor-mentornya. Ya, intinya silahkan memilih satu saja, jangan jadi beban. Tapi setelah nanti penugasan boleh dieksplor, ya silahkan, tidak masalah. Karena penugasan ini juga ada limit waktunya untuk pengumpulan. Nanti ditentukan, diinfokan kembali oleh panitia. Saya rasa tidak ada kendala, jaringan juga lumayan bagus hari ini. Bapak Ibu sudah mendapatkan materi dengan maksimal. Sampai tadi ada GSI ya, Google Studio Education, yang lumayan bagus. Saya juga di sekolah kami juga sudah aktif GSI ini. Keuntungannya untuk drive-nya itu unlimited. Kita sudah lihat itu unlimited. Kemudian ada Google Meet dan seterusnya. Jadi kemarin saya sedikit share saja Pak Nanda sambil ini. Kemarin saya tidak menghubungi, bukan
bukan menghubungi Kemdikbud, tapi kita coba mendaftar, kemudian kita setting di DNS-nya, kemudian langsung dibalas oleh pihak Google itu sendiri. Alhamdulillah tidak sampai 10 hari sudah aktif. Saya kira begitu, dan sekarang sudah kita gunakan, kita sudah punya email dengan ekstensi dengan nama sekolah sendiri. Ini sangat bagus, jadi bisa digunakan sepuasnya, ya, sepuasnya dan luar biasa. Saya kira itu hanya sharing-sharing saja. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Vika sebagai host. Oke, terima kasih Pak Kustalani dan Pak Nanda Saputra. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk pada hari ini, hari terakhir kita dalam Pikon Megiwang IGI angkatan kedua. Saya selaku panitia bersama rekan-rekan yang lain mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Absennya sudah di-share belum ya? Maaf, absennya sudah di-share. Absen sudah di-share, cuman beberapa mungkin tidak tampak. Nah, itu nggak masalah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di sini semuanya terekam, jadi nanti bisa kita jadi bahan pertanggungjawaban juga. Oke, sip. Nanti dikonfirmasi saja Bu Yusniar. Siap. Oke. Oke, Pak Kus, kan cara pakai headset kan itu senior.